Oke, kita akan baca peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang mengembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada yang melihat, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu. Apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu. Dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti, tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali belajar firman Tuhan. Terima kasih buat teman-teman, tetap menyempatkan waktu sama-sama kita belajar. Kita bersyukur buat malam hari ini. Kita percaya seberapa kita yang ada, saat kita sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri, waktu, potensi yang Tuhan beri. Kita bersyukur, kita percaya itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi keluarga, semua demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetap didorong untuk gunakan chat, fasilitas chat untuk berbagi perenungan, bertanya, atau diskusi dipersilahkan. Kita masuk ke bab 63 yang membahas Keluaran 22 ayat 1 sampai 15. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia, aturan hak milik, hukum properti. Ya, tadi sudah disinggung, BS malam hari ini kembali seperti minggu lalu. Kita hanya bahas satu bab karena panjang, nanti dibagi dalam 2 bagian, diselingi dengan diskusi. Kita masuk ke pendahuluan.
aturan-aturan yang akan kita lihat sebentar itu diberikan oleh Allah Israel untuk pertama memberi keadilan kepada mereka yang kehilangan properti, kehilangan harta benda karena kesalahan sesama. Itu pertama, memberikan keadilan. Kedua, memberi rasa jera atau kapok terhadap pelaku pencurian. Aturan-aturan properti berhubungan erat dengan hukum ke-8 dari hukum Taurat. Kalau kita tarik ke dunia kita sekarang, hukum yang kita pelajari dapat diterapkan saat kita bahas kejahatan pencurian seperti korupsi, investasi bodong, yang keren sekarang Indra Kents dengan binomonya, yaitu semua pencurian-pencurian dalam berbagai versi. Nah, menurut Exodus 22, hukuman yang tepat bagi pelaku pencurian adalah ganti rugi. Itu yang akan kita dalami pada saat malam hari ini. Baru jika si pencuri tidak bisa membayar ganti rugi, dia akan dijadikan budak. Nah, dalam konteks kembali ke sekarang, ke zaman kita, maka kita bisa ambil kesimpulan dipenjarakan itu adalah opsi terakhir yang perlu dilakukan adalah ganti rugi. Dan kita tahu bersama pada kasus-kasus yang kita dapati di negara kita itu nggak diterapkannya, nggak heran korban, orang-orang yang dicuri duitnya, hartanya, yang baru-baru ini begitu banyak diserap duitnya lewat binomo, itu tidak merasakan yang namanya keadilan. Ya karena berbeda dengan apa yang kita belajar malam hari ini. Malam hari ini yang terpenting adalah hukuman tersebut adalah ganti rugi. Baru kalau si pencuri tidak bisa ganti rugi, maka dijual sebagai budak. Ya. Kita belajar malam hari ini, masih pendahuluan. Dalam konteks kitab Keluaran, harta benda itu adalah hewan. Yang saat itu merupakan sumber utama nafkah, pencaharian seseorang. Seseorang yang mempunyai lembu yang digunakan untuk bekerja, itu dibutuhkan bertahun-tahun supaya lembu itu ahli dalam bekerja. Kalau itu dicuri kemudian dijual, dicuri kemudian disembelih, maka lembu tersebut yang merupakan sumber mata pencarian seseorang itu akan mengakibatkan kerugian yang parah. Kita bisa gambarkan, kalau saya pribadi kehilangan laptop dicuri, itu pusing bagi saya ya. Tapi nggak sepusing orang saat itu kehilangan lembu. Puji Tuhan. Ya, itu pendahuluannya. Kita masuk ke detail dari hukum properti. Aturan yang kita baca sebentar ini dibagi dalam beberapa kasus. Pertama,
pencurian. Binatang dicuri, kemudian dijual atau disembelih, maka atas nama keadilan, si pencuri diwajibkan membayar kompensasi 4 sampai 5 kali lipat atas nama keadilan, demi menegakkan keadilan. Jika binatang tersebut belum sempat dijual atau belum sempat disembelih, si lembu dikembalikan dan harus menambah 1 lembu lagi. Diwajibkan membayar kompensasi 2 kali lipat jika lembunya belum dijual lagi atau belum disembelih. Ya, masih berkaitan dengan pencurian. Apabila seorang pencuri kepergok, ya, jika seorang pencuri kepergok, caught breaking in, maka si pemilik rumah berhak membela diri dengan melakukan penyerangan secara fisik. Namun dalam hal ini pun ada aturannya. Pemilik harta benda tidak boleh seenaknya main hakim sendiri. Sudah kita belajar tadi ya, sudah kita baca. Si pencuri hanya boleh dilukai atau dilumpuhkan. Itu prinsip dasarnya. Israel tetap mengutamakan pertobatan dari si pencuri. Ya, itu kasus yang pertama. Cepat dikit ya. Masuk ke kasus yang kedua, berkaitan dengan kelalaian. Cepat dikit, nanti yang ingin bertanya bisa chat. Dalam kasus semacam ini bisa dikatakan sama sekali tidak ada niat jahat. Kalau tadi pencurian kan emang niat. Maka dalam pencurian itu hukumannya 4 sampai 5 kali lipat atau 2 kali lipat. Sedangkan dalam kasus kelalaian, baik dalam hal pengrusakan kebun oleh binatang, baik dalam hal kebakaran yang nyamber ke tetangga, accident, kecelakaan, karena ceroboh lalai, maka Allah Israel mengatur tidak cukup mengatakan I'm sorry. Tetap harus ada ganti rugi sepenuhnya. Tidak dikali ini ya, tidak berganda atau dikali lipat 4 kali, 5 kali, enggak ya. Hanya wajib mengganti rugi sepenuhnya sesuai dengan kerusakan. Ya, oke. Ketiga, tadi kan pertama kasus pencurian, kedua kasus kelalaian, ketiga kasus penyimpanan atau penitipan. Saat itu belum ada yang namanya bank untuk menyimpan uang, untuk deposit. Karena itu saat satu keluarga berencana pergi jauh, mereka akan menitipkan sebagian harta mereka di rumah tetangga. Inilah yang diatur oleh hukum ini.
Jadi aturannya sudah kita baca ya, saya tidak ulang lagi supaya cepat. Keempat, sekali lagi pertama pencurian, kedua kelalaian, ketiga penitipan, keempat itu terkait dengan Penitipan nggak ada aturan, Pak. ya nanti baca sendiri udah ada aturan itu. Saya nggak, ya sama aja keterangannya sama dengan yang ada di Alkitab, yang nggak perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Yang keempat tentang peminjaman. Ya, yang saya dapat di sini adalah bagaimanapun faktanya ada orang-orang yang butuh meminjam. Ya, dalam hal ini saya pribadi melihat unsur belas kasih ya. Ada orang-orang yang sok rohani dipengaruhi oleh Injil kemakmuran, menganggap orang yang meminjam itu orang yang tidak diberkati, tidak diperkenan, orang yang kanak-kanak rohani, orang yang kena kutuk. Wah, itu banyak versinya ya, perkataan-perkataan seperti itu ya. Cap-cap seperti itu ya. Tapi kita baca aturan ini jelas memberi peluang atau kesempatan untuk seseorang melakukan peminjaman. Ini di PL, ini di Perjanjian Lama. Sudah jelas bahwa Allah Israel memperkenalkan diri sebagai Allah yang berbelas kasih. Ini di PL, di Perjanjian Lama. Jadi saat kita menyinggung tentang apologetika yang membandingkan antara Allah PL dengan Allah PB, ada orang-orang yang menyerang bahwa kekristenan itu Allah PL, Allah PB itu beda. Tetapi saat kita dalami, selami, kita dapati bahwa baik Allah PL, Allah PB itu sama-sama berbelas kasih, cuman perwujudannya berbeda ya, sesuai dengan budaya di mana Tuhan Allah Israel menyatakan dirinya, menyatakan hukumnya, nah itu berbeda-beda. Tapi sekali lagi, kita yakini Allah di PL dan Allah di Perjanjian Baru itu sama. Kita bisa dapati itu di YouTube para apologet ya, seperti Esra Seru, itu ada bahas hal-hal seperti itu ya. Karena itu memang serangan umum ya, serangan umum terhadap kekristenan, serangan yang biasa itu. Karena sekali lagi secara sekilas Allah PL itu kejam banget. Allah PL, Perjanjian Lama itu kejam banget. Sedangkan Allah PB itu penuh belas kasih. Sehingga dibentrokkanlah untuk menyerang kekristenan. Sebab itu para apologet sangat-sangat memahami hal-hal seperti ini. Kita pun saat dalami firman Tuhan, selami firman Tuhan, kita makin disadari. Saat kemarin kita bahas tentang bagaimana Allah Israel membela hak-hak janda, anak-anak, bahkan bayi dalam rahim, itu pun jabang bayi Tuhan perhatikan. Kita tahu itu, bahwa Allah Israel, Allah PL itu Allah berbelas kasih. Allah yang membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang termarginalkan, yang terpinggirkan. Itu menjadi perhatian Allah Israel. Kita ada belajar, kita dalami firman Tuhan, kita akan dapat banyak sekali. Sehingga kita bisa lawan tuh orang-orang yang menganggap orang yang mengutang pasti orang tidak diperkenan oleh Tuhan. Orang yang meminjam tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, itu tidak dalami firman pertama, kedua terpengaruhi oleh ajaran sesat semacam Injil kemakmuran.
kita bisa belajar bahwa untuk menilai seseorang meminjam, mengutang, itu harus dilihat per kasus, jangan melakukan generalisasi dengan mencap setiap orang yang berhutang tidak diperkenan oleh Tuhan, atau hutang, pinjaman itu tanda atau ciri dari kerohanian yang tidak bertumbuh, kekesenan yang tidak bertumbuh. Nah, itu cap-cap, stigma-stigma yang kita harus singkirkan saat kita mau hidup di dalam belas kasih Tuhan, saat kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia Kristus. Puji Tuhan. Namun tentu saat kita bahas tentang pinjam-meminjam, tentang hutang, tentu jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan dengan menjadikan kesempatan meminjam sebagai celah atau dalih untuk seenaknya ngutang. Karena nafsu shopping, ngutang. Karena keinginan tak tertahankan memiliki gadget yang terbaru, ngutang. Itu salah besar ya. Itu termasuk dosa tidak menguasai diri itu ya. Kita belajar malam hari ini ada keseimbangan, tetapi sekali lagi aturan tentang pinjam-meminjam itu kita bisa saksikan, kita bisa yakini bahwa Allah kita, Allah yang melihat realita. Ya, bagian akhir sebelum kita diskusi, nanti kita akan bahas hukum properti diterapkan dalam Injil ya. Dan itu dicontohkan di sini adalah Sakeus. Karena itu password malam hari ini adalah Sakeus ya. Ya. Berbagai aturan ini tentu tidak mencakup semua kasus. Ada kasus-kasus yang lebih ribet, karena itu keputusan dan penegakan hukum tetap di tangan tua-tua Israel yang bertindak sebagai hakim. Seperti kita kemarin membahas gigi ganti gigi, mata ganti gaga, mata ganti mata. Itu yang melakukan eksekusi itu para hakim. Jadi enggak saya misalnya membutakan mata Niar, terus Niar langsung bales membutakan mata saya, enggak ada. Itu kan kita sudah bahas kemarin ya. Enggak ada seperti itu. Yang ada adalah saat mata saya dibutakan oleh Niar, saya ngadep ke tua-tua Israel. Nah, kembali kita dapati kemarin kan ruang belas kasih, room of mercy. Mata Niar nggak ganti dibutakan, itu hanya dalam kasus-kasus ekstrim. Tetapi yang Niar lakukan adalah yang membayar ganti rugi yang sebagai rasa keadilan mata saya buta. Itu sudah kita bahas kemarin. Karena dengan mata saya buta, saya kehilangan kemampuan untuk bekerja. Maka Niar harus mencukupi kebutuhan saya yang hilang, mata pencarian saja yang hilang karena mata saya buta. Itu yang dilakukan saat itu. Itu yang diterapkan saat itu. Sekali lagi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu kasus ekstrim baru diterapkan secara literal. Tapi dalam banyak hal, hakim, para tua-tua Israel akan memutuskan mengetok palu, bentuknya hukuman ganti rugi. Sekali lagi, itulah bukti bahwa Allah Israel itu limpah dengan kasih karunia. Karena itu saat kita bahas tentang ratapan itu kan selalu baru tiap pagi. Oh, itu benar-benar orang-orang yang mengerti kasih karunia Tuhan tuh ya.
Sehingga saat sekali lagi para musuh Kristen menyerang Allah PL, kita bisa sedikit demi sedikit lawan dengan pemahaman kita, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi ditegaskan, mengulang yang di atas, aturan-aturan yang sudah kita pelajari diberikan Allah Israel untuk pertama memberi rasa keadilan, memberikan keadilan kepada mereka yang kehilangan harta benda oleh karena kesalahan sesama. Kedua, memberi rasa kapok, jera terhadap pelaku pencurian. Dan kita belajar untuk melengkapi tentang kapok ini, ya, jera ini, dibandingkan dengan kebiasaan bangsa kafir. Hukuman yang Allah berikan, hukum properti yang Allah berikan dibandingkan dengan kebiasaan bangsa kafir. Ada dua perbedaan di sini. Sekali lagi, hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel menyangkut properti dibandingkan dengan kebiasaan bangsa-bangsa kafir saat itu. Ada dua perbedaan. Pertama, bangsa kafir saat itu terbiasa membunuh si pencuri. Sedangkan kita tahu bersama tadi Allah Israel memberi kesempatan pencuri untuk bertobat. Betapa berbelas kasih Allah kita. Kedua, perbedaannya, bangsa kafir itu menghukum pencuri berdasarkan status sosial dari si korban. Sedangkan tadi kita belajar, Israel mengatur besarnya atau bentuk hukuman itu bergantung pada apa yang dicuri. Ya, itu kita belajar malam hari ini. Ya, diskusi dulu, dipersilakan. Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau apa? Atau tambahan boleh? Apa aja boleh. Ayo. Kalau di perjanjian baru yang kayak semacam Onesimus ya Pak? Ya kan, yang kayak Niar tulis ya, yang Filemon itu. Apa namanya, kalau hukum properti Allah kan pencuri pengennya biar bertobat, jadi ingat renungan Niar waktu itu yang tentang Filemon sama Onesimus. Itu kan mengajarkan apa supaya Onesimus bertobat ya, itu jadi ingat ini, tapi ingat apa hukum ini gitu. Jadi tapi kan itu perjanjian baru. Jadi ingat itu juga Filemon itu termasuk apa ya, tuan yang baik juga gitu kan, bos yang baik gitu, yang penuh belas kasih, yang mau nerima lagi budaknya walaupun udah diambil hartanya ya kan, dengan maksudnya dengan belas kasihnya supaya Onesimus bertobat gitu. Itu sih. Ada lagi teman-teman yang mau berbagi atau mau bertanya?
soal aturan-aturan atau hewan-hewan yang punya di rumah hewan apa, coba kucing atau anjing atau apa, boleh lah. Atau kita lanjut ya? Ada nggak? Nggak ada ya, kita lanjut aja ya. Papa Mi lanjut, Papa Mi. Bisa gunakan chat untuk diskusi. Saya kita menghubungkan hukum properti yang Allah Israel berikan kepada bangsa Israel dengan Injil Kristus, dengan kasih karunia Kristus, dengan Injil kasih karunia. Pertanyaannya, bagaimana aturan properti membantu kita mengerti Injil? Buku ini mengajak kita mendalami apa yang Injil lakukan terhadap seorang pemungut cukai bernama Sakeus. Kisahnya terdapat di Lukas 19. Sudah sering kita dengar ceritanya, sudah banyak kali kita dengar juga khotbah-khotbah yang menjelaskan kisah pertobatan Sakeus. Kita langsung masuk ke pembahasan apa yang Sakeus lakukan setelah berjumpa dengan Kristus. Itu tercatat di Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sekali lagi pertanyaannya, apa yang Injil kerjakan dalam hidup Sakeus? Ini pertanyaan yang coba dijawab oleh buku ini. Apa yang Injil kerjakan dalam hidup Sakeus? Pertama, ia menggolongkan dirinya sebagai orang yang paling berdosa, pencuri kategori terjahat. Padahal, jika mengadopsi hukum saat itu, hukum PL ya, hukum perjanjian lama di Imamat 6 ayat 4 sampai 5. Dalam bahasa Indonesia versi LAI, juga versi-versi lain, ada 2 atau 3 ya. Kita nggak dapati itu tafsiran yang digunakan oleh buku ini. Buku ini menggunakan Alkitab versi standar Inggris, ESV, English Standard Version. Intinya adalah
Imamat ini mengatur jika seorang pencuri berhasil mencuri, berhasil menyembunyikan, tidak ketahuan oleh siapapun, namun kemudian merasa bersalah dan mengaku sudah mencuri, maka ia wajib membayar kompensasi nilai penuh ditambah 1/5. Jadi 100 ditambah 20. 120% dari nilai yang ia curi. Dan inilah yang diperbuat oleh Sakeus. Sakeus sebenarnya tidak perlu membayar 4 kali lipat. Karena 4 kali lipat itu untuk pencuri yang ketangkep basah, caught stealing. Mudah-mudahan bisa mengerti ya teman-teman. Jadi intinya, prinsipnya adalah Sakeus seharusnya hanya bayar 120% dari apa yang ia curi, apa yang ia peras. Namun, Sakeus menganggap dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Ya, mengingat khotbah saya kemarin di kaum muda, 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15 berkata seperti ini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Sakeus mewakili orang-orang yang benar-benar berjumpa dengan Kristus. Implikasinya, saat kita masih terus berpikir diri ini lebih baik daripada orang lain, selalu naluri kita adalah menganggap dosa, kelemahan orang lain itu lebih parah, lebih hina daripada keberdosaan kita, maka kita perlu mengoreksi diri. Apakah kita benar telah berjumpa dengan Kristus yang dijumpai oleh Sakeus dan Paulus. Karena seseorang yang sungguh berjumpa dengan Kristus dengan segala keindahan dan kemuliaannya, orang-orang seperti itu akan sungguh menyadari keberdosaannya. Sehingga Paulus bisa bilang, di antara orang berdosa yang diselamatkan oleh Kristus Yesus, akulah yang paling berdosa. Demikian pula dengan Sakeus. Dia sebenarnya tidak pantas untuk membayar 4 kali lipat, namun karena dia sudah bertemu dengan Kristus, memandang betapa indah, betapa suci, betapa mulia Kristus, dia sungguh amat menyadari keberdosaannya, sehingga dia menganggap diri orang yang paling berdosa, pencuri yang paling jahat. Ya, sekali lagi implikasinya saat kita masih cenderung naluri kita yang terus terolah di pikiran kita menganggap kelemahan orang, dosa orang lebih parah
daripada keberdosaan kita, perlu koreksi lebih serius, supaya kita bisa benar-benar menyadari, sudahkah kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Apa yang Injil lakukan dalam hidup Sakeus? Pertama, ia menggolongkan dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sehingga saat kita hidup, bangun pagi hari, apalagi bisa melayani Tuhan, kita sadar benar itu anugerah. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Kita nggak akan pernah melayani terus menuntut penghargaan. Kita nggak akan pernah memberi yang terbaik dari potensi hidup kita, kemudian menuntut Tuhan memberkati kita. Itu udah kurang ajar ya. Saya yakini orang-orang seperti itu, satu, belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dua, di bawah pengaruh ajaran sesat, seperti halnya tadi kita sudah singgung Injil kemakmuran. Saat seseorang bisa memberikan potensi hidupnya, kemudian menuntut Tuhan untuk memberkati hidupnya, itu kurang ajar. Kurang ajar itu. Malam hari ini tadi ingatkan, saat seseorang benar-benar berjumpa dengan Kristus, maka Injil kasih karunia membuat hidup orang tersebut menggolongkan dirinya sebagai orang paling berdosa yang semata-mata oleh kasih karunia bisa hidup, bisa menjalani hari demi hari, bangun di pagi hari, terlebih lagi saat kita melayani Tuhan, kita percaya itu karena kasih karunia. Orang yang pantasnya mati, binasa sebagai pendosa, tetapi diselamatkan dan dilayakan, diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu yang pertama, yang Injil kerjakan dalam hidup Sakeus. Yang kedua, Sakeus memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin. Melangkah lebih jauh, Sakeus tidak berhenti di tahap membereskan masa lalu. Ia ingin langsung melayani Kristus dengan apa yang ada padanya. Memberi yang terbaik demi kemuliaan Kristus sesuai dengan potensi yang ia miliki saat itu. Jadi kita bisa pahami, amal setengah harta itu merupakan bentuk pelayanan yang keluar dari rasa syukur, out of gratitude. Seperti inilah orang yang berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Hatinya limpah dengan syukur karena sadar benar kita berdosa dan Kristus mau mati bagi kita, maka kita bisa melakukan hal-hal yang di luar logik kita. Jadi fokus inspirasi kita janganlah besarnya amal yang Sakeus berikan. Karena kita bisa langsung rendah diri kita. Langsung merasa nggak mampu kita menandingi pelayanan Sakeus.
Langsung minder kita. Kalau kita di kulitnya aja ya, melihat tindakan komitmen Sakeus itu kita akan minder. Mari kita ke dalam, kita lihat bahwa Sakeus melakukan hal sefenomenal ini karena hatinya limpah dengan syukur. Karena itu yang jadi fokus kita, fokus inspirasi kita malam hari ini adalah mari kita fokus pada dahsyatnya rasa syukur di hati Sakeus. Itu fokus kita, inspirasi kita. Bagaimana bisa kita punya kedahsyatan syukur, rasa terima kasih yang seperti Sakeus miliki. Boleh kita kagum pada tindakan Sakeus, tetapi seharusnya kita lebih terpesona pada karya Injil dalam hidup Sakeus. Karena kita percaya ini bukan karena Sakeus, bukan karena kehebatan Sakeus, bukan karena sifat kebaikan, bawaan, atau hasil didikan orang tua si Sakeus, bukan. Tapi ini karya Injil dalam hidup Sakeus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu yang menjadi fokus inspirasi kita. Boleh kita kagum. Ya, karena itu jangan salah fokus, jangan salah fokus. Kita akan minder kita. Rasa nggak mampu kita apa yang Sakeus lakukan. Tapi kita bisa dalami, maka kita sama-sama bisa saling membangun ya. Ayo kita bangkitkan rasa syukur di hati kita. Mari kita saling membangun dengan cara mengingatkan satu sama lain tentang cinta Tuhan, besarnya kasih karunia Kristus bagi kita. Kita yang sama-sama semua ini berdosa, amat sangat berdosa. Kristus mau mati bagi kita, mari kita saling membangun dalam meningkatkan rasa syukur. Maka dari rasa syukur itu ada sebuah gerakan yang atau pertumbuhan yang organik ya. Yang organik sedikit demi sedikit tetapi dimampukan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar bagi Kristus. Ya, pernah saya singgung, kekristenan sejati itu sifatnya organik, bukan mekanik. Karena itu, kekristenan tidak pernah ada shortcut, tidak pernah instan. Karena semua tumbuhan membutuhkan waktu untuk bertumbuh dan berbuah. Tetapi kalau mekanik itu contohnya gedungnya. Kita diingatkan kembali, saya pernah jadikan contoh, yaitu rumah sakit di Cina ya, bisa dibangun dalam 3 hari, 3 hari 3 malam, rumah sakit yang ada 1000 bed, ingat saya, 1000 tempat tidur untuk pasien, bisa dibuat dalam 3 hari. Itu contoh dari mekanik, bisa dilakukan secara instan. Tinggal ditambahin tenaga kerja, mesin-mesin berat. Tetapi kekristenan tidak bisa seperti itu, tidak pernah seperti itu. Kekristenan selalu bersifat organik. Nggak bisa kita langsung seperti Sakeus. Ini contoh yang luar biasa ya. Tetapi dari kita mengagumi rasa syukur Sakeus, dari kita berfokus pada karya Injil dalam hidup Sakeus, kita percaya kita bisa hari lebih hari dimampukan untuk melakukan hal-hal yang besar yang di luar pemikiran kita, sehingga apa yang Paulus katakan di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita lihat dengan mata, dengar dengan telinga, itu yang Tuhan lakukan, Injil lakukan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menginspirasi banyak orang.
Kita nggak pernah sombong, kita nggak pernah merasa hebat. Sebaliknya orang-orang yang tadi ya, secara mekanik, instan, punya shortcut, langsung bisa melakukan perkara-perkara besar menurut mereka. Jatuhnya biasanya sombong orang-orang seperti itu ya. Soknya minta ampun. Tapi kita yang terus fokus pada gratitude, fokus pada Injil kasih karunia, maka hal-hal yang luar biasa tadi yang kita kerjakan itu lahir dari hati, bersifat organik, berproses, tidak shortcut, tetapi itu benar-benar dari pekerjaan Injil kasih karunia, sehingga kita nggak pernah sombong, tidak pernah menyombongkan karya kita, tapi karya kita menginspirasi orang lain, mempermuliakan Kristus. Segala hormat, kemuliaan bagi Dia. Selamat malam. Silakan diskusi, Bu Rini. Ayo teman-teman, kita berbagi apa yang kita dapat malam ini. Bertanya juga boleh. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, atau boleh juga bersaksi, misalnya menyaksikan apa gitu. Nggak perlu harus sama dengan bahasan ini. Kalau misalnya dalam bahasan ini ada yang nggak ngerti, boleh chat atau japri Bung Semi kalau misalnya belum pertanyaannya belum kepikiran gitu. Boleh itu selanjutnya. Tapi kalau misalnya sekarang mau bersaksi juga boleh. Teman-teman mau berbagi apa nih selama liburan atau apain aja, boleh kok. Halo, kok senyum-senyum ya? Saya coba dulu dari Amos apa Oting nih, mungkin ada dua-duanya. Mau bersaksi atau apa dari Onti? Boleh juga Onti. Saya tanya satu-satu ya. Dari Dian lagi liburan kan? Dian mungkin bisa berbagi. Dari Agnes, Kaseta, dari Taca nih. Taca padahal ada di bawah loh. Dari Niar, dari Diana. Ayo boleh. Siapa aja boleh. Siapa duluan nih? Ayo, jangan berebut. Ntar ada gilirannya. Iting atau Caca tuh? Ayo, Caca atau Oting? Nah, boleh lah. Yang lain, ayo. Diana mungkin. Diana nih. Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup loh ini. Oh Amos, ntar nggak selesai biasa. Jadinya kalau aku dipancing nah Diana. Berani mancing kayaknya. Oke, udah hasil. Harus beda komsel, kalian nggak boleh jadi satu. Bisa berabe. Ya udah teman-teman, kalau nggak ada, terima kasih ya sudah bergabung malam ini, biar firman Tuhan, pembelajaran malam ini bisa Caca tersenyum doang, bisa menginspirasi kita
biar kita lebih fokus lagi kepada rasa syukurnya Sakeus, bukannya perbuatannya Sakeus tuh yang menggantikan 4 kali lipat setengah hartanya, tapi kita lebih fokus lagi dengan menginspirasikan lagi dengan rasa syukurnya Sakeus. Kita belajar dengan rasa syukur kita bisa melakukan hal-hal yang terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya teman-teman saat malam hari ini. Nanti saya minta yang tutup dalam doa. Siapa ya? Amos ya, Mas. Bentar ya teman-teman, Amos lagi siapin kata-kata nih kayaknya. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah Bible studi kami pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang sudah dibagikan bagi kami. Kiranya firman yang dibagikan boleh tertanam Tuhan dalam hati kami, Tuhan Yesus, boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, untuk kami boleh semakin mengenal kasih-Mu, kami boleh semakin mengenal anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu terus melengkapi kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati Karini dan Bu Semi yang sudah memimpin BS pada malam hari ini. Tambah-tambahan kasih karunia-Mu dalam pelayanan mereka Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu dalam pelayanan mereka, simpan di balik salib-Mu Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami yang telah mengikuti BS pada malam hari ini, Tuhan terus tolong kami, untuk kami boleh semakin besar hati, merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami boleh belajar firman-Mu dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Amos. Makasih semuanya. Kasih semua. Kasih Bung, kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.